gula dalam bentuk glukosa terakumulasi dalam darah daripada digunakan sebagai bahan bakar oleh sel-sel. Sudah mulai hilang gatonya. Saya menderita diabetes kurang lebih 4 tahun. Saya minum Vitayang Micron selama 1 bulan. Manfaat yang saya rasakan saat ini, kram-kram di kaki berkurang dan buang air kecil berkurang, tidurnya lebih enak. Saya telah Sebelum kita mulai, boleh dibantu dulu Bapak Ibu dari mana aja nih yang udah ada nih hari ini. Kita juga mau tahu Bapak Ibu ada dari mana saja. Yang saya lihat dari sini ada Pak Francisco, ada Ibu Sri, Ibu Ciping, apa kabar Bu? Sudah lama nggak ke Bandung. Oh, ada Ibu Mariani dari Pekanbaru. Halo Ibu Mariani. Ulfa dari Medan. Iya, oh iya. Saya nggak sendirian, saya ada ditemani oleh Senior Health Consultant KK Indonesia, Ibu Aci. Iya, apa kabar Bu? Selamat malam semuanya. Baik, Bu Aci. Hebat, luar Makin biasa, sehat. seger aja ya. Oke, Bu, kita sama-sama Banyak dulu. banget Bu, banyak banget. Iya, Udah sama-sama. dari... Oh, Ibu Ulfa, suaranya kecil ya? Oh, suaranya kecil Bu. Halo, halo, halo. Sudah aman ya? Ada lagi Medan hadir, oke. Kebumen hadir. Ada dari Samarinda. Samarinda, ada Palembang. dari Palembang, ada dari Taiwan, Solo. Bu. Poso. Nah, Oh, Poso Poso. aku belum pernah dengar, tiba-tiba ada. Oh, dari Poso, Ibu siapa nih? Surabaya. Ibu Sri. Wow. Pekanbaru, Gorontalo. Wow. Bali. Ibu Farah. Halo Ibu Sangihe, Sangihe Talaut. Mana itu, Bu? Sulawesi ke atas lagi, Sulawesi Utara ke atas lagi. Itu Wah. dekat-dekat sama Filipina. Waduh. Ibu Mary Taiwan, ya? Ibu Mary, apa hadir. kabar Bu Mary? Ada lagi dari Taiwan, Ibu Bu Ermi. Bu Ermi tiap kita live pasti hadir dari Taiwan. Iya, memang hebat. Tuh, Ibu Mas Ermi. Sohi, Maluku Tengah. Wih, banyak sekali yang kita nggak, apa namanya? Iya, kita Nggak nyangka daerahnya yang bener-bener yang, aduh, kayaknya belum pernah kan ke Sangihe? nggak pernah. Sama, belum. Dan nggak pernah ngebayangin juga ke sana sih, kayaknya jauh banget. Ya. Dari Manado masih naik pesawat lagi. Wow. Balikpapan, Jogja. Balikpapan, Bapak Imran, ada dari Jogja, Ibu Jubenah. Wah, Jubena. terima kasih sudah hadir semuanya malam ini. Tentunya malam ini akan memberikan informasi yang lebih lengkap lagi terkait tentang penyakit diabetes yang tentunya bisa kita antisipasi dengan mengkonsumsi Vitayang Milkrom, bukan begitu ya Bu ya? Iya, benar. Lalu juga hari ini bukan cuma Bu Aci yang akan memberikan ilmunya di kelas hari ini, ada juga telah hadir bersama kita Bu Dr. Amarjit Singh. Dokter? Pak dokter. Pak dokter, iya Pak. Iya betul, dokter kan? Iya. Dokter Amarjit Singh. Pak dokter. Pak Dokter Amarjit sudah hadir juga bersama kami. Halo Pak Dokter, apa kabar Pak? Masih di mute, Pak. Pak Amar, Pak Dokter. Masih di mute Pak Dokter? Masih di mute Pak Amar. Iya belum Pak. Oke, mungkin Pak Amarjik masih Dokter Amar masih mencoba membetulkan koneksinya dan audionya. Bu Aci? Siapa itu? Bu Aci, gimana Bu Aci? Sejauh ini ketika sudah roadshow ke beberapa kota tentang Milkrom, gimana tanggapan kota-kota untuk terkait tentang produk Milkrom ini sendiri? Selain banyak pertanyaan tentang produk, yang pastinya banyak banget hal-hal positif yang kita temukan ya. Betul, Pak ya. Terutama ya namanya ini dikhususkan ke arah penderita diabetes, otomatis yang bersaksi ke kita juga memang penderita diabetes seperti itu. Jadi
hasil-hasil positifnya itu subhanallah ya, benar-benar positif banget gitu loh untuk kesehatan banyak orang dengan diabetes seperti itu. Sudah terbantu ya. Dari ujung Sumatera sampai ke ujung Sulawesi. Iya, betul. Oke, Dokter Amar, sudah bisa dokter? Sudah bisa dibuka mute-nya? Oke, Dokter Amar ini bisa ditampilkan CV-nya dulu. Dokter Amar ini selain mempunyai gelar dokter, beliau juga memiliki klinik di Klinik Mitra Harapan di Medan ini ya. Selaku direktur dan owner, juga sebelumnya membuka praktek di Klinik Dahlion Medical Center sebagai kepala bidang pelayanan. Lalu juga beliau juga pernah praktek juga di RSU Bethesda. Halo. Tahun 2012 sampai 2013. Halo Pak Halo. Dokter. Ya, sudah dengar suara saya? Sudah dengar suara? Iya. Halo Pak Dokter. Halo, udah dengar suara saya? Sudah Pak, sudah jelas. Udah dengar ya. Oke, siap. Iya. Lalu juga Pak Dokter ini, Pak Dokter Amrajit juga pernah bertugas di RSUD Pirngadi di Medan sebagai dokter jaga IGD dan ruangan. Oke, Bapak Dokter Amarjit, apa kabar Pak? Baik, kabar saya baik. Teman-teman apa kabar semua? Baik semua, sehat? Alhamdulillah baik Pak Amrajit. Terima kasih banyak. Siap. Semoga hari ini kita bisa memberikan informasi tambahan untuk sakit gula, ya? Betul Pak. Kebetulan juga yang diikut kelas hari ini menunggu informasi terkini terkait diabetes. Siap. Dokter Amrajit bisa berikan kepada kami. Boleh. Bisa kita mulai, Pak? Siap. 121. Kita mulai saja ya. Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Terima kasih kepada Kiki sudah mengundang saya. Ini kali kedua ya, saya diundang di acara Kiki ini untuk membawakan materi yang berhubungan dengan penyakit gula. Jadi seperti teman-teman tahu semua bahwa sekarang ini bisa dikatakan penyakit diabetes ini adalah salah satu penyakit yang paling banyak diderita oleh manusia di dunia. Lebih kurang diperkirakan dari 11 atau 12 orang dewasa bisa dikatakan 1 sampai 2 orang sudah terkena diabetes. Jadi bisa dikatakan 10 orang. Sekarang orang dewasa terkena. Halo Pak Dokter. Halo Pak Dokter. Sepertinya koneksinya terputus dengan Pak Dokter Amrajit. Oke, kita ngobrol dulu aja mungkin. Atau dari Bapak Ibu silahkan yang ingin bertanya dengan Pak Dokter Amrajit dan juga langsung dengan dengan. Sudah dengar suara saya? Oh sudah terdengar. Iya. Slide. Ya silakan. Next slide. Oke. Jadi teman-teman kita lihat gambar ini. Apa kira-kira yang teman lihat? Orang lagi makan enak kayaknya Pak Dokter. Ya, enak banget sepertinya ya. Jadi kalau kita lihat gambar ini, makan dipegang tuh satu tangan kiri makan donat, sebelah kanan juga mau makan donat lagi ya. Nah, terus kita lihat makanan itu, yang minumannya itu ada seperti minuman soda ya. Seperti Coke ya, seperti minuman soda. Terus ada juga pizza juga, ada juga kentang dan lain-lainnya. Ya, bisa dikatakan ini adalah makanan yang banyak mengandung gula, banyak mengandung karbohidrat. Nah, ini adalah makan-makan kekinian yang paling banyak dikonsumsi oleh orang, ya. Makanya angka diabetes di dunia dan di Indonesia sangat tinggi sekali. Next.
Nah, jadi teman-teman, kalau dari definisi, sakit gula itu adalah ketidakmampuan daripada pankreas menghasilkan insulin atau jumlah insulinnya kurang banyak dan bisa juga insulinnya kurang baik. Yang dimana fungsi insulin ini mengambil gula dari dalam darah dibawa ke dalam sel, jadi menjadi tenaga. Jadi fungsi daripada pankreas itu dua, dia menghasilkan insulin dan glukagon. Kita bahas di sini sel betanya ya, menghasilkan insulin. Jadi penyakit gula itu adalah suatu keadaan di mana tidak bisanya atau tidak efektifnya gula yang berada dalam darah dibawa menjadi ke dalam sel. Jadi seharusnya gula itu dia nggak boleh terlalu tinggi dalam darah. Dia dibawa ke dalam sel menjadi tenaga. Jadi orang sakit gula tuh kenapa rasanya lemes banget? Karena seharusnya gula itu nggak boleh terlalu tinggi dalam darah, yang boleh tinggi dalam sel. Ya, nanti akan kita bahas ke depannya. Next slide. Nah, jadi ini sedikit kita bahas tipe-tipe penyakit diabetes ya. Yang pertama itu tipe diabetes tipe 1. Tipe 1 itu adalah tipe diabetes yang berhubungan dengan genetik. Contohnya, kita lihat ada anak kecil yang masih SD atau SMP atau bahkan umur 4-5 tahun yang terkena diabetes. Nah, kalau tipe ini adalah tipe di mana pankreasnya atau sel beta pankreas total rusak. Nah, kalau tipe ini wajib menggunakan insulin seumur hidup. Yang tipe 2 adalah tipe yang paling banyak kena di dunia, tipe 2 atau metabolisme ya. Tadi yang seperti slide pertama kita lihat, yang tadi Mbak tuh yang makan kue banyak banget tuh, itulah tipe 2 biasanya ya. Karena tergantung dari pola hidup ya. Yang ketiga, tipe penyakit lain. Ini biasanya tipe diabetes ini disebabkan oleh misalnya seperti kemoterapi, penyakit-penyakit tertentu yang membuat pankreasnya rusak. Yang tipe keempat adalah tipe gestasional. Jadi pada saat hamil, bisa dikatakan dari survei, mengatakan 10% sampai 20% orang yang hamil itu menderita diabetes. Tapi dia diabetesnya bukan terus-menerus, hanya pada saat hamil. Setelah dia melahirkan, dia gulanya nggak tinggi lagi. Nah, tetapi apabila pada saat dia hamil gula darah tinggi, itu bisa menyebabkan bayi yang dilahirkan tuh berat badannya bisa 4 kilo ke atas. Biasanya rata-rata kalau kita melahirkan punya anak ya, itu biasanya 3 kilo sampai 3,5. 3,5 udah besar. Ini bisa anaknya 4 kilo sampai 5 kiloan. Jadi bayangkan gimana. Itu gara-gara diabetes ya. Next. Nah, jadi diabetes ini bisa dikatakan termasuk 4 penyakit yang tidak menular terbesar di dunia. Nah, bisa dikatakan diabetes ini termasuk 8-15% menyerap anggaran di dunia untuk mengobati diabetes. Jadi diabetes ini adalah salah satu penyakit yang sekarang lagi naik-naik ya, lagi in istilahnya, lagi naik daun. Nah, terus di dunia yang paling banyak kena itu adalah negara-negara berkembang dan negara miskin. Bukan berarti negara maju nggak kena ya, cuman yang paling banyak seperti itu. Bisa dikatakan ini dari data tahun 2014, 422 juta penduduk dunia menderita diabetes. Kalau sekarang bisa jadi 500 sampai 600 juta penduduk dunia yang terkena diabetes. Nah, diabetes ini bisa menurunkan angka hidup. Misalnya kalau orang yang sehat walafiat, umur hidupnya kita ambil range-nya 65 sampai 70 tahun. Nah, kalau dia terkena diabetes bisa mengurangi umurnya 5 sampai 10 tahun. Yang seharusnya bisa dia hidup 70 tahun atau 65 tahun, umurnya cuma jadi 55 atau 60 tahun. Seperti itu. Next. Jadi ini data ya, data kita bahas. Oke. Ya, ini cuma data aja. Nah, jadi di sini juga dikatakan agak kecil banget slide-nya ya. Saya kurang nampak. Jadi. Bisa di zoom sedikit slide-nya? Boleh. Udah, saya udah. Gini. Ya, silakan. Jadi gini ya, saya ada bawa sedikit nih. Oke, jadi bisa dikatakan diabetes ini adalah suatu penyakit silent killer. Jadi dari penelitian bisa dikatakan 50% orang yang kena diabetes tidak ketahuan.
Jadi dia kena diabetes, tapi dia nggak tahu dia diabetes. Banyak sekali seperti itu. Malah yang banyak datang ke kita, ke klinik, ke rumah sakit, dia datang tiba-tiba lemes, terus keringat dingin, dicek gula 500, 400, tinggi banget. Jadi banyak banget yang tidak ketahuan sakit gula. Apalagi di Indonesia di Indonesia tempat kita banyak sekali orang yang takut cek gula, cek kolesterol, cek asam urat, cek tensi, takut banget. Dokter, janganlah saya cek gula, nanti ketahuan gula darah saya tinggi, saya nggak bisa makan bakso, saya nggak bisa makan ini, saya nggak bisa makan donat, seperti itu. Ya, next slide. Nah, jadi ini adalah data yang mengatakan bahwa semakin tinggi umur seseorang, semakin gampang dia terkena diabetes. Di sini kita lihat, ini data agak lama ya, data tahun 2018 ya. Nah, jadi katakan sini bahwa umur dari 45 sampai 65 tahun adalah yang tertinggi terkena diabetes. Jadi pada saat umur kita muda, dari umur misalnya kita ambillah dewasa muda ya, 15 tahun sampai 25, 35, 40 tahun, itu nggak gampang terkena diabetes. Tapi itu dulu. Sekarang ini sangat banyak sekali usia muda yang terkena diabetes. Kenapa? Salah satunya pola makan. Kita lihatlah sekarang, di mana-mana ada kopi susu, ada boba, dan lain-lain. Itu semua full karbohidrat, full gula, dan rasanya enak banget ya. Di sini juga kalau dari perbandingan, lebih tinggi yang kena sakit gula ini adalah wanita dibanding dengan laki-laki. Perbandingannya kecil, 1,2 banding 1,8. Oke lah. Jadi seperti itu. 60-50 lah, 60-40. 60% lebih gampang terkena diabetes itu adalah ibu rumah tangga dibanding dengan laki-laki. Kenapa? Salah satunya pola makan, ya kan? Kita tahu bahwa di Indonesia ini, apa di tempat kita, apabila ibu-ibu rumah tangga ya, yang punya anak, setelah siap makan nasi, anaknya makan nggak habis, biasa makan anak dimakan tuh. Itu salah satu yang membuat resiko ibu-ibu rumah tangga lebih gampang terkena gula. Yang kedua, kerjanya. Jadi kan kalau laki-laki, apalagi yang petani segala macam, kerjanya biasa lebih berat, berkeringat. Itu biasa lebih rendah angka terkena gulanya. Yang kedua, orang-orang di daerah perkotaan dibanding desa. Lebih banyak yang kena sakit gula itu adalah orang kota. Salah satunya pola hidup, yang kedua tingkat stres. Next slide. Nah, ini sedikit ada data juga mengatakan bahwa dari tingkat pendidikan dan dari status pekerjaan, dikatakan banyak yang eksekutif. Eksekutif itu berarti seperti TNI, Polri, PNS, pekerja kantor, dan dibanding orang yang tingkat pendidikannya, tingkat kerjanya yang biasa-biasa, lebih tinggi terkena gula darah tinggi itu adalah yang pekerjanya eksekutif, seperti yang tadi. Karena salah satu adalah kurangnya aktivitas. Seperti orang yang kerja kantor, datang pagi, pulang siang atau sore, biasanya aktivitasnya cuma duduk, mungkin di laptop ya, laptop, terus dengar jumpa klien atau apapun segala macam, dan kurangnya aktivitas fisik. Lain dengan orang yang kerjanya berat. Nah, terus tingkat pendidikan juga sama, malah tingkat pendidikan tinggi, D3, S1, dan lain-lain, itu lebih gampang terkena diabetes. Salah satunya apa? Bukan hanya stres, tapi juga dengan pendidikan tinggi, biasanya kerjanya lebih santai. Nah, karena lebih santai kerjanya, keringat kurang aktivitas fisik, lebih gampang terkena diabetes. Seperti itu. Next slide. Nah, jadi gini ya. Bentar ya, kecil banget. Masih kurang nampak. Bentar ya. Nah, jadi ini ya. Jadi ada faktor-faktor yang menyebabkan diabetes. Salah satunya umur. Seperti tadi kita bahas, bahwa semakin tinggi umur kita, semakin gampang terkena diabetes ya. Nah, jenis kelamin. Tadi laki-laki dan perempuan lebih tinggi dari wanita. Yang ketiga, genetik. Jadi, di dunia, yang paling banyak terkena diabetes adalah India. Nomor 1. Nah, salah satunya apa? Genetik. Ya, terus Indonesia dulu kita termasuk bisa dikatakan nggak sampai masuk 10 besar. Sekarang mulai masuk 10 besar. Salah satu pengaruh penduduk dan mulai meningkat. Yang kedua, pola hidup kita. Terus, riwayat keluarga. Jadi, apabila kita memiliki riwayat keluarga, misalnya seperti mama atau bapak atau kakek nenek yang punya diabetes,
kalau kita nggak jaga lebih gampang terkena diabetes. Tapi nggak mesti, nggak selalu orang atau keluarga yang memiliki riwayat diabetes terkena juga diabetes. Tapi kalau ada riwayat keluarga diabetes, pola makannya nggak bagus, sering begadang, sering kurang istirahat, stres tinggi, itu meningkatkan resiko, ya. Terus, nah yang kedua, gizi. Nah, di Indonesia kita ini paling banyak mengkonsumsi karbohidrat. Biasanya kalau kita makan ya, apalagi orang yang pekerja berat ya, makan itu banyak banget nasinya. Kalau nasi ada satu piring nambu-nambu itu udah keren gitu. Sebenarnya itu salah ya. Terlalu banyak mengkonsumsi karbohidrat malah dapat menyebabkan gula darah dalam tubuh kita meningkat dan kerja insulin kita meningkat. Jadi pankreas itu bekerja keras kalau kita makan terlalu banyak karbohidrat. Efeknya lama-lama sel daripada pankreasnya capek, rusak, terkena diabetes. Jadi yang bagus tuh kayak mana? Yang bagus tuh konsumsilah nasi atau roti atau karbohidrat lain secukupnya, jangan berlebihan. Perbanyak sayurnya, perbanyak buahnya. Terus pekerjaan tadi kita bahas, faktor yang selanjutnya lagi obesitas. Jadi obesitas dan gangguan psikologisnya. Jadi obesitas tuh maksudnya kegemukan ya. Jadi semakin tinggi berat badan kita, semakin tidak ideal kita, semakin gampang terkena diabetes. Itu jelas. Karena metabolisme tubuh kita apabila berat badan kita berlebih tidak baik. Kurang bagus, ya. Nah, terus psikologis, stres. Nah, jadi gini, teman-teman, sedikit saya bahas ya. Mungkin nanti di slide selanjutnya ada juga. Jadi, kenapa seseorang yang stres, cemas, depresi, lebih gampang kena diabetes? Salah satunya adalah pengaruh daripada hormon tubuhnya kurang stabil kalau kita stres. Misalnya, kita stres tinggi, gelisah, sering cemas, mungkin target nggak tercapai, atau lain-lain. Nah, stres tinggi itu bisa meningkatkan hormon adrenalin. Adrenalin itu juga diperlukan oleh tubuh kita. Misalnya kita jalan, ada anjing, adrenalin kita meningkat, kita lari langsung, kita punya tenaga. Nah, adrenalin juga meningkat kalau kita stres. Nah, tapi kalau kita stres berlebihan, nah hormon adrenalin ini lama-lama bisa meningkatkan gula darah tinggi, bisa menyebabkan sakit gula. Jadi stres tuh sekarang ini paling banyak dihidap oleh generasi sekarang. Jadi sekarang salah satu penyebab sakit gula adalah tingkat stres yang tinggi. Ya, next. Ini patofisiologinya, next saja, lanjut selanjutnya. Oke, ini ntar ya, kurang nampak. Saya lihat dulu. Oke, jadi gini ya. Nah, jadi teman-teman, gejala sakit gula itu biasanya ada gejala-gejalanya ya. Yang paling klasik itu adalah makannya kuat, makannya bolak-balik lapar, gejala sakit gula awal ya, saya lapar bawaannya. Terus bolak-balik haus, bolak-balik kencing, terus timbangan turun, semangat gatal badan. Jadi aneh kan, makannya banyak, minumnya banyak, kencingnya banyak, timbangan turun. Itulah gejala gula awal-awalnya. Jadi dia terus bawaannya lelah, gampang capek. Tapi ada juga beberapa kasus, walaupun gula tinggi, dia nggak lelah. Nah, ada, tapi yang lebih sering seperti itu. Dia merasa kelelahan, gampang capek, seperti itu. Dan kalau gula yang nggak terkontrol, dalam jangka waktu lama, dia mata mau agak kabur, kakinya kebas-kebas. Nanti kita bahas di next selanjutnya. Ya, next. Jadi, oke, ntar ya, kecil banget. Oke, jadi gini ya, menentukan sakit itu next lagi selanjutnya, ada selanjutnya nih. Next slide. Next slide lagi, next slide. Sekali lagi, next lagi. Nah, jadi gini, jadi secara simpelnya kita buat dari sini aja, dari DM per Kenny. Nah, jadi seseorang dikatakan sakit gula atau penyakit gula darah tinggi, kriterianya adalah gula puasa itu, kita misalnya puasa tuh gini ya, puasa tuh 8 jam nggak makan, atau misalnya 8 sampai 10 jam tidak makan. Misalnya teman-teman terakhir makan jam-jam 10 malam. Besok pagi jam-jam 6 cek gula darahnya. Nah, atau 8 jam nggak makan. Nah, kalau gula darahnya di atas 126 itu bisa mengarah ke penyakit gula. Yang kedua, gula 2 jam setelah makan. 2 jam setelah makan dicek gula darahnya,
gulanya lebih dari 200. Atau kalau kita mau cek HbA1c yang terbaru sekarang ya, itu di atas 6,5. Itu dikatakan penyakit diabetes. Simpelnya kayak gitu. Nah, terus kalau misalnya kita setelah makan, gula kita tuh adalah 180. Itu kayak mana? Itu masih terganggu, belum sampai gula. Belum sampai sakit gula. Jadi dikatakan sakit gula apabila gula puasa di lebih dari 126 dan gula 2 jam setelah makan lebih dari 200 atau HbA1c lebih dari 6,5. Simpelnya seperti itu. Nah, kalau kita masih gejala gula, misalnya gula setelah makan 180, gula puasanya 110. Nah, itu dok gimana? Itu belum saya gula. Kalau yang bagusnya kita gula sebelum makan tuh bagusnya di bawah 100. Kalau gula setelah makan bagusnya di bawah 160. Seperti itu ya. Nah, kalau gula kita mesti 170, 180 setelah makan dengan pola hidup yang bagus, olahraga, menghindari stres, jaga makan, biasanya bisa normal. Next slide. Nah, jadi ini adalah komplikasi daripada diabetes kalau tidak terkontrol ya. Jadi gini teman-teman, seperti saya kasih analogi aja, kita ambil 2 gelas air. Air ini analogi ya, biar kita gampang ingatnya. Saya nggak mau ribet-ribet. Kita ambil 2 gelas air. Air pertama terisi 1 gelas, air kedua 1 gelas juga. Air pertama ditaruh gula setengah sendok, kacau sampai rata. Air yang kedua ditaruh 8 sendok gula, diaduk sampai merata. Kita ambil gelas pertama airnya, kita taruh tangan kita ginikan, jatuh ke bawah, netes. Gelas kedua yang 8 sendok gula tadi, kita ambil tadi airnya, ditaruh tangan gini, kita ginikan lengket, nggak menetes. Kenapa? Kental. Itulah yang terjadi kalau gula darah kita tinggi. Dari gula darah yang tinggi, lama-lama kalau nggak terkontrol, matamu kabur. Jelas. Dia bisa terkena gangguan saraf mata, lebih gampang kena katarak, ya. Yang kedua, dari gula darah tinggi lebih gampang, 5 kali lipat atau 4 kali lipat lebih gampang terkena stroke. Serem kan? Selanjutnya lagi gigi. Jadi dari gula darah yang tinggi, lebih gampang gigi itu goyang, lebih gampang bau mulut. Terus selanjutnya lagi dari gula yang nggak terkontrol, gula darah yang tinggi, lebih gampang terkena penyakit TBC paru, infeksi paru, pneumonia. Kenapa? Karena dengan gula darah tinggi, imun tubuh kita rendah. Terus dari gula yang tinggi, lebih gampang terkena penyakit jantung, penyempitan jantung, jantung bengkak, dan lain-lain. Nah, terus penyakit ginjal. Jadi ini saya bahas sedikit ginjal. Jadi kalau gula darah tinggi nggak terkontrol, paling gampang menyebabkan gagal ginjal. Jadi bisa dikatakan 60% yang sekarang ini ya, 50-60% penderita cuci darah gara-gara gula darah nggak terkontrol. Selain daripada darah tinggi ya, asam urat ya, tapi paling banyak adalah gula darah. Jadi manajemen gula darah ini kalau dia tidak terkontrol dengan baik, itu paling gampang menyebabkan gagal ginjal. Terus pada laki-laki yang terkena gula, gampang terjadi impoten. Pak Joninya nggak mau naik. Terus pada wanita lebih gampang terkena keputihan. Jadi kalau gula darah tinggi, pada wanita itu sering, maaf cakap ya, alat kelaminnya sering gatal, sering keputihan, sering nggak nyaman banget bawaannya. Terus nafsu seksualnya juga menurun. Nah, pada gula darah tinggi, kalau nggak terkontrol juga bisa mengganggu saraf. Jadi tangan dan kaki itu kebas-kebas. Jadi saya punya pasien dulu kan, punya pasien yang terkena gula darah, dia kena gula lebih kurang 5 tahun, kurang terkontrol. Nah, dia kalau pakai selop, atau saya pakai selop, sendal, dia jalan, sendalnya lepas, dia nggak tahu. Atau dia kena kaca kakinya, dia nggak terasa, loh ini darah dari mana? Dia nggak tahu dari kakinya. Kenapa? Itu gara-gara gula darah yang terkena ke saraf. Namanya neuropati diabeticum. Jadi kalau gula nggak terkontrol bisa seperti itu. Lama-lama kalau nggak terkontrol lagi gula darahnya, dia bisa menyebabkan penyumbatan di pembuluh darah kaki. Lama-lama bisa terjadi pembusukan. Nah, tapi kalau di awal-awal tidak. Misalnya kena gula, setahun 2 tahun dia enggak. Tapi kalau gula darah nggak terkontrol bertahun-tahun, lama-lama bisa menyebabkan sumbatan di aliran darah kaki. Luka nggak mau kering. Istilah orang gula basah, gula kering ya. Sebenarnya sama. 3 tahun 4 tahun pertama dia gula kering atau timan turun. Tapi kalau dia nggak terkontrol dengan baik, lama-lama
terjadi sumbatan di pembuluh darah kaki, ujung-ujungnya luka busuk nggak mau kering. Seperti itu. Next slide. Nah, jadi pengobatan gula darah itu ada 3. Yang pertama jaga makan, yang kedua olahraga, yang ketiga makan obat. Ya, nanti untuk pengobatan mungkin dia akan diterangkan sama tadi teman kita ya. Saya terangkan jaga makan dan olahraga. Jadi pada rasa gula itu makan yang baik dok yang mana? Yang pertama pastinya, coba next slide. Oke lah. Next lagi. Ya, ini coba balik. Next slide yang tadi sebelumnya. Itu aja, oke. Jadi yang pertama jaga makan. Kurangi seperti ya kue manis, roti manis, bulu manis, ya. Pokoknya yang manis kurangi. Roti, terus apa lagi ya? Roti, nasi, itu boleh tapi jangan berlebihan. Kenapa? Itu karbohidrat semua. Tubuh kita memang membutuhkan karbohidrat untuk punya tenaga. Tapi tidak boleh berlebihan, teman-teman. Ya. Kalau berlebihan, maka pankreas tubuh kita menghasilkan insulin yang banyak, lama-lama dia capek. Seperti itu. Ya. Perbanyak makan sayurnya, buahnya, ikannya, seperti itu. Perbanyak lauk pauknya. Jangan terlalu banyak karbohidrat. Oke? Makanya kita lihat sekarang ini banyak juga usia-usia muda, apalagi yang pekerja keras. Maaf cakap ya, ini bukan kita cuma untuk pendidikan ya, untuk ilmu. Banyak tukang bangunan sekarang kena diabetes. Kenapa? Mereka makan banyak banget nasinya, pakai ikan asin, pakai cabai tumbuk, udah 2 piring. Itu salah. Karena berlebihan mengkonsumsi karbohidrat menyebabkan sakit gula. Boleh makan nasi tapi jangan berlebihan kali, ya. Nah, terus yang kedua olahraga. Nah, jadi teman-teman bedakan olahraga dan kerja. Dokter, saya udah capek dokter. Saya udah nyuci piring, nyuci baju, masak, ngepel. Itu olahraga nggak? Bukan. Itu adalah bekerja. Beda olahraga, beda kerja. Teman-teman tahu bedanya? Nanti tulis di komentar ya. Nah, jadi gini. Saya kasih sedikit ilustrasi ya. Saya punya tetangga. Kebetulan saya tinggal di kampung ya. Saya punya tetangga dari dulu ya. Dulu pas saya kecil SD dia tetangga saya, dia nyangkol dari usia muda sampai umur tinggi. Tiap hari dia nyangkol, kerja keras, keringatnya kok diperes 1 hari bisa 1/4 ember. Tapi dia kena diabetes. Padahal dia nyangkol, kok bisa kena diabetes. Nah, jadi beda kerja, beda olahraga. Olahraga itu adalah suatu aktivitas yang dilakukan tanpa berhenti. Jadi olahraga yang disarankan tuh adalah kardio. Kardio itu bisa berupa jalan santai atau sepeda santai, atau jogging juga boleh. Kalau kita udah diabetes, ya karena diabetes ini bisa memiliki resiko ke jantung, disarankan jalan santai. Nah, jadi jalan yang disarankan tuh misalnya jalan kaki 20 menit. 20 menit itu nggak berhenti, jalan terus. Itu baru olahraga. Kalau jalan berhenti, itu nggak termasuk olahraga. Metabolisme tidak membaik. Jadi yang baik itu kayak mana? Jalannya tanpa berhenti sedetik pun, selama 20 menit. Seperti itu. Oke. Yang ketiga obat. Nanti mungkin obat akan diterangkan sama teman ya. Next selanjutnya. Jadi, ntar ya, agak kurang nampak saya. Saya buka saya punya aja. Ntar ya, oke. Nah, jadi ini ya pencegahan ya. Oke, pencegahan. Oke. Jadi, seseorang bisa terkena gula darah yang tinggi, bisa kena diabetes ya. Bisa juga tidak ya. Nah, orang yang memiliki resiko tinggi itu adalah yang kegemukan dan mempunyai riwayat keluarga diabetes ya. Nah, pencegahan biar kita tidak terkena diabetes adalah kurangi makanan yang berlemak. Kenapa? Lemak itu kadar kalorinya 3 kali lipat daripada makan nasi. Karena jadi contohnya, dokter, saya nasi dah saya kurangi. Tapi kok gula darah saya tinggi. Rupanya tiap sore dia makan gorengan. Gorengannya banyak banget dimakan. Itu udah kayak mana? Itu lebih dari nasi lagi. Jadi kita minyak boleh perlu, cuman jangan berlebihan. Goreng-gorengan, minyak-minyak, santan dibatasi. Karena kalori yang dihasilkan minyak atau gorengan itu 3 kali lipat dibanding dengan nasi. Seperti itu ya. Jadi terus kurangi makan dan minum yang manis. Terus next lagi. Selanjutnya. Next slide, sorry. Oke. Nah, hindari stres berlebihan. Tadi seperti kita bahas ya.
Stres itu dapat meningkatkan hormon-hormon jahat dalam tubuh kita, seperti kortisol, adrenalin, dan lain-lain. Ya. Terus, idealkan berat badan. Jadi teman-teman, usahakan berat badannya nggak boleh terlalu tinggi. Kalau timbangan kita tinggi, berlebihan, itu meningkatkan gangguan metabolisme. Bukan hanya meningkatkan sakit gula, meningkatkan resiko sakit gula darah, tapi juga bisa meningkatkan resiko seperti darah tinggi, penyakit jantung, kolesterol dan kolesterol meningkat dalam darah kita, ya. Nah, terus selanjutnya lagi istirahat yang cukup. Nah, jadi gini teman-teman, usahakan tidur itu malam. Ada juga kan teman-teman kita yang kerja, misalnya jaga malam, tidurnya pagi. Tidur kayak mana? Kalau bisa, boleh sesekali, tapi jangan 2 kali. Jangan terlalu sering. Jadi ada suatu riset dari, saya lupa, dari Amerika, mengatakan bahwa kalau kita sering tidurnya itu pagi sampai sore dan malam nggak tidur alias begadang, itu bisa mengganggu metabolisme tubuh kita. Jadi kalau kita sering begadang, sering kurang tidur, terutama tidur malam ya, itu lebih gampang terkena diabetes, lebih gampang sakit jantung, serangan jantung, lebih gampang kena kolesterol, lebih gampang kena darah tinggi. Nah, jadi usahakan tidur 6-8 jam, teman-teman semua. Ya, tidur yang berkualitas. Kurangi menggunakan handphone pada saat malam hari. Boleh, tapi secukupnya ya. Yang selanjutnya lagi olahraga. Olahraga sangat baik sekali untuk memperbaiki metabolisme. Oke, next slide. Nah, jadi ini teman-teman sedikit saya ada membahas masalah mineral dan zat-zat yang diperlukan oleh tubuh kita. Tapi coba kita kembali ke sebelumnya lagi, back slide, back. Kembali. Oke, jadi gini ya teman-teman ya, sekedar informasi tambahan dari saya. Jadi teman-teman, kesimpulannya adalah kita kalau walaupun usia masih muda, jangan kita terlalu jumawa. Tetaplah sering-sering cek gula darah, asam urat, kolesterol, dan tensi, rutin, walaupun masih muda. Karena bisa dikatakan 40-50% orang terkena diabetes nggak ada keluhan. Jadi silent killer, tiba-tiba drop, tiba-tiba kakinya busuk. Jadi rutinlah cek gula darah, asam urat, kolesterol, dan tensi. Seperti itu. Karena saya pun punya pengalaman, keluarga saya, keluarga jauh, dulu nggak pernah mau asal dicek darah, nggak mau. Dia umur 30 tahun, asal mau cek nggak mau. Tiba-tiba dia drop banget, kena sesak, tiba-tiba kami lihat kena serangan jantung, pas dicek gulanya 400, tensi 200, kolesterol sangat tinggi sekali. Jadi nggak bisa menutup kemungkinan usia muda tidak terkena diabetes, usia muda tidak terkena darah tinggi, usia muda tidak terkena sakit jantung. Jadi saran saya ke teman-teman, rutin-rutinlah cek-cek darah. Apalagi yang seperti kita bahas ini, gula ya, rutin-rutinlah cek gula. Dari saya untuk diabetes sekian. Next slide. Jadi ini ada apa ya, mineral namanya kromium. Kromium ini adalah suatu zat kimia yang juga dibutuhkan oleh tubuh kita, ya. Nah, kromium ini dia fungsinya salah satunya meningkatkan sensitivitas daripada insulin. Jadi kan seperti kita bahas tadi bahwa insulin itu kerjanya adalah mengambil gula dari dalam darah dibawa ke dalam sel menjadi tenaga. Jadi gara-gara penyebab tertentu insulin jadi berkurang atau dia lemah, kurang efektif, dia kerjanya lambat, dia kerjanya kurang baik. Nah, jadi klorium ini dapat meningkatkan kerja daripada insulin, ya. Seperti misalnya sepeda motor yang jarang servis. Nah, jadi kalau klorium ini diservis lah dia lebih kencang sepeda motornya, seperti itu. Nah, kalau kolostrum adalah suatu zat yang didapatkan biasanya pada apa ya, pada susu atau ya susu yang biasanya dikeluarkan pada saat ibu-ibu baru melahirkan. 1-5 hari air susu itu mengandung kolostrum. Kolostrum ini baik untuk pencernaan, ya, meningkatkan imunitas tubuh, ya. Dan laktoferin juga adalah suatu kandungan yang dia dapat meningkatkan imun tubuh dan membunuh kuman. Juga bisa meningkatkan sel darah merah dalam tubuh kita. Oke. Saya kembalikan ke moderator. Sekian dari saya. Terima kasih.
Amar, sangat luar biasa materinya hari ini terkait tentang diabetes. Tapi saya ada, Dr. Amar, tapi saya ada sedikit pertanyaan untuk memulai ya, Boleh. Dr. Amar. Boleh. Terkait tentang makanan, kita ngebahas lebih banyak hari ini tentang makanan. Apakah betul, Dr. Amar, makanan itu adalah salah satu faktor paling signifikan memicunya diabetes pada kita nih, gitu, umur 30-an gitu. Benar. Jadi bisa dikatakan yang bisa menimbulkan sakit gula itu kalau selain genetik ya, makanan, pola hidup atau istirahat, dan juga olahraga. Nah, jadi bisa dikatakan 60% pemicu daripada sakit diabetes ini adalah pola makan yang salah. Seperti terlalu banyak karbohidrat. Seperti itu. Benar sekali. Aduh, saya banyak makan karbohidrat lagi nih. Belum Takut ya. Belum minum minuman manis lagi. Aduh, sekarang kan minuman manis banyak banget ya. Aduh. Enak banget pun lagi ya. Iya betul, Dr. Amar. Bagi Bapak Ibu yang hari ini memiliki pertanyaan yang mungkin ada sedikit keresahan tentang diabetes, bisa langsung ditanyakan di kolom komentar atau di kolom apa nih? Di kolom chat, sorry. Di kolom chat di Zoom-nya, pertanyakan apa saja terkait tentang diabetes. Kan nanti akan kami jawab melalui Dr. Amar atau dengan Bu Aci. Oke. Dr. Amar,